Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya sobat dimanapun Anda berada? Senang sekali rasanya saya bisa berjumpa untuk menemui sobat semuanya. Selamat datang kembali di channel Z2H Insight. Untuk Anda yang baru bergabung dan menemukan channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya. Dan saya ucapkan terima kasih, selamat bergabung. Mudah-mudahan channel ini bisa memberikan manfaat serta edukasi kepada Anda semua. Di zaman yang sudah serba canggih atau zaman yang disebut dengan zaman milenial ini, tentunya seluruh manusia, hampir seluruh manusia di muka bumi ini terhubung dengan yang namanya internet atau interconnected network. Dimana kalau kita ingin berhubungan dengan satu sama lain, kita cukup menggunakan gadget kita masing-masing. Masing-masing gadget pasti memiliki keunikan-keunikan tersendiri beserta kelebihan serta kekurangannya. Nah, dalam gadget itu biasanya terdapat sebuah aplikasi yang bernama aplikasi sosial media. Banyak sekali aplikasi sosial media di dunia ini. Ada Facebook, ada Twitter, ada WhatsApp, dan seterusnya. Terdapat banyak sekali pengguna, bahkan miliaran manusia yang saat ini sudah memiliki akun di sosial media mereka masing-masing. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah dengan hidup tanpa sosial media akan lebih bahagia atau tidak? Nah, ini yang akan kita bahas pada episode kali ini. Ayo kita belajar bersama, jangan skip videonya dan ayo kita bersosial media. Sosial media. Siapa yang saat ini tidak memiliki sosial media mungkin bisa dikatakan adalah mereka kudet atau kurang update. Hampir seluruh manusia di seluruh belahan bumi di dunia ini memiliki akun sosial mereka masing-masing dan terhubung ke seluruh pengguna sosial media yang lain di seluruh dunia. Mulai dari Facebook, kemudian Twitter, Instagram, WhatsApp, dan semuanya. Hampir mereka memiliki sosial medianya. Mulai dari anak kecil hingga mereka yang sudah dewasa. Semuanya memiliki sosial media. Mulai dari berbisnis, kemudian berkenalan, atau sekedar mengekspresikan keinginan serta hobi-hobi mereka di sosial media mereka masing-masing. Ya, tujuan sosial media itu utamanya adalah untuk jejaring sosial, karena memang dari kata-katanya saja itu adalah sosial media. Jadi sosial media itu adalah untuk mengekspresikan keinginan-keinginan serta hobi-hobi kita di dalam sosial, di dalam kehidupan sosial, di mana kehidupan sosial itu dikonversikan dalam sebuah aplikasi. Entah itu aplikasi yang berbasis pertemanan seperti Facebook ataupun yang lain sebagainya. Bahkan saat ini banyak sekali sosial media yang mengalami perkembangan-perkembangan. Sebut saja Facebook. Facebook itu mengalami perkembangan yang sangat pesat. Dulu Facebook itu hanya pertemanan saja, tetapi seiring dengan berjalannya waktu, Facebook merilis marketplace untuk berjualan, Facebook merilis Reels, dan seterusnya. Hingga ada platform YouTube yang saat ini Anda sedang tonton, yaitu channel Z2H Insight. Nah, pertanyaannya adalah, dengan semakin menjamurnya sosial media di dunia ini, apakah pengguna sosial media itu akan lebih bahagia jika dalam tanda kutip seandainya mereka tidak hidup tanpa sosial media? Karena sampai saat ini pun pengguna sosial media di dunia itu terus bertambah, tak terkecuali di negara Indonesia. Di mana negara Indonesia itu pengguna internet dan sosial medianya menurut rata-rata data itu menduduki ranking 10 teratas di dunia. Ya, karena biar bagaimanapun sosial media di zaman sekarang itu memang sebuah kewajiban yang harus dimiliki oleh masing-masing individu. Karena tanpa sosial media kita tidak mungkin mengetahui kabar-kabar apa yang sedang trending, bagaimana keadaan dunia, bagaimana kabar sanak famili kita yang ada di jauh di sana. Jadi pertanyaannya adalah, apakah dengan menjamurnya sosial media yang sangat banyak ini, apakah
hidup manusia itu akan semakin bahagia atau sebaliknya? Karena kalau kita menelusuri keberadaan sosial media itu sebenarnya adalah sama, intinya sama, yaitu menghubungkan orang-orang yang jauh makin dekat, bukan orang yang dekat makin jauh, begitu. Ya karena kalau kita melihat di zaman sekarang banyak sekali kejadian-kejadian dalam tanda kutip yang tidak diharapkan ya, yang ditimbulkan dari sosial media itu sendiri. Sebut saja seperti penipuan, kemudian pembajakan data, ada lagi perselingkuhan ataupun hal-hal yang tidak diinginkan semestinya. Ya kita jangan sepenuhnya menyalahkan sosial medianya, tetapi usernya atau penggunanya. Nah sekarang mari kita flashback terlebih dahulu kepada siapa sih empu atau nenek moyang dari sosial media itu. Ternyata jauh sebelum tahun 2000-an, itu tepatnya di tahun 1997 hingga tahun 1999 ada sosial media pertama di dunia. Tentunya ini masih belum berbasis Symbian ya, karena pada waktu itu handphone masih belum smartphone, tapi feature phone. Nah, sosial media pertama kali pada waktu itu adalah 6degrees, kemudian classmate.com. Nah, di tahun 1997 hingga tahun 1999, kedua sosial media itu sudah bisa digunakan oleh usernya dan memungkinkan para usernya atau penggunanya mengupload foto, kemudian mengunggah video mereka dan menambah pertemanan dengan user atau pengguna lain pada saat itu, yaitu classmate.com dan 6degrees.com. Entah saat ini masih berfungsi atau tidak itu. Nah, jadi sosial media itu memang pada dasarnya adalah untuk menghubungkan orang-orang yang jauh, kemudian bisa berdekatan dengan kita. Orang-orang yang mungkin sudah lama kita tidak pernah ketemu, lalu bisa terhubung dengan sosial media. Lalu kemudian di tahun 2000-an ada sosial media yang sangat booming. Kalau Anda mungkin lahir di tahun itu, ada MiG-33, ada Nimbus, ada Yahoo Messenger, dan seterusnya. Begitu indah dan begitu jadul ya. Tetapi walaupun seperti itu, mereka sangat bahagia penggunanya. Nah, pertanyaannya di zaman sekarang ini banyak sosial media yang disalahgunakan oleh penggunanya. Ada penipuan, ada pembajakan, bahkan ada perselingkuhan yang diakibatkan dari maraknya penggunaan sosial media. Tentu ini kalau tidak dikontrol akan dikhawatirkan menjadi bumerang bagi masyarakat atau pengguna sosial media itu sendiri. Nah, lalu dengan banyaknya sosial media, kemudian betapa ribetnya kita kalau tidak update status, kalau kita makan harus upload foto dulu, kalau kemana-mana harus buat story dulu, itu kan sebuah fenomena yang tidak bisa terlepaskan dari masyarakat modern atau masyarakat milenial di zaman sekarang ini. Nah, sekarang mari kita analisis dari segi penjualan smartphone, di mana penjualan smartphone saat ini itu hampir rata-rata selalu menaiki rating tertinggi dari semua brand yang besar. Biasanya hampir laku ya. Ada brand yang rilis itu hampir laku, brand yang rilis lagi hampir laku. Tetapi di saat yang bersamaan menariknya adalah feature phone itu ternyata masih diproduksi sampai saat ini. Ya, feature phone itu adalah sebuah handphone yang mempertahankan yang mempertahankan bentuk serta fungsinya. Jadi selain ada smartphone juga ada feature phone, handphone yang memang dikhususkan untuk pengguna atau user yang menginginkan handphone yang tidak ribet, tidak usah terhubung dengan internet, tidak usah membuat akun, hanya menggunakan sebagaimana mestinya, yaitu nelpon dan SMS, sudah begitu saja. Jadi feature phone saat ini itu masih diproduksi. Berarti dengan kata lain, indikasinya adalah atau hipotesisnya adalah mungkin ada saat ini masyarakat yang memang tidak mau ribet dengan penggunaan sosial media. Karena kenapa? Karena feature phone saat ini masih diproduksi dan masih diminati oleh sebagian masyarakat. Ya memang kalau kita melihat ya ada juga masyarakat yang memiliki dua handphone ya. Satunya feature phone, satunya lagi smartphone. Tetapi biar bagaimanapun feature phone itu masih diperlukan. Kenapa? Ya masih ada sebagian masyarakat di dunia ini ataupun di Indonesia ini yang mungkin masih setia dengan penggunaan feature phone.
Mereka tidak mau ribet dengan penggunaan sosial media, tidak harus membuat akun, tidak harus buat story, tidak harus melihat notif yang yang bertebaran di mana-mana. Karena kan kalau kita melihat di zaman dulu tahun 90-an atau 2000-an awal, yang namanya hoax atau berita hoax itu jarang kita temukan. Ya karena saat ini semua orang bisa jadi media. Semua orang bisa memiliki media masing-masing. Sebut saja YouTube. Setiap orang itu bisa memiliki channel, bahkan memiliki banyak channel dari satu akun YouTube mereka. Kemudian setiap manusia saat ini bisa saja menjadi jurnalis yang profesional. Kenapa? Ya karena setiap orang bisa mengupload berita sesuka hati mereka, kapanpun, dimanapun, dan dengan tanpa batas. Jadi itulah mungkin yang menyebabkan berita-berita hoax sekarang itu menjadi sangat banyak. Berbeda dengan zaman dulu tahun 90-an atau di 2000-an awal. Jadi ya gimana ya, jawabannya adalah apakah manusia itu bisa hidup bahagia tanpa sosial media atau tidak? Barangkali jawabannya bisa iya. Kenapa? Karena gini, kalau kita hanya tergantung kepada sosial media, maka dikhawatirkan kehidupan di dunia nyata akan terganggu. Jadi walaupun kita sewibu apapun, bahasanya sewibu apapun, tetap kita harus memperhatikan lebih prioritas yang kehidupan di dunia nyata saat ini. Karena biar bagaimanapun kehidupan di dunia maya itu ya tidak sepenuhnya benar. Artinya tidak semua yang ada di sosial media itu benar. Ada kalanya sosial media itu menipu, ada kalanya berita bohong. Tetapi kalau kita hidup tanpa sosial media, mungkin kehidupan kita, tatanan sosial kita akan lebih baik. Katakanlah mereka lebih care kepada sesama, kemudian lebih peduli lagi kepada khalayak yang lain, atau mungkin lebih memperhatikan kebersihan yang ada di lingkungan. Kan kita kalau di sosial media itu kan, kalau misalkan tidak update status itu kan rasanya gimana gitu, kayak kurang sesuatu gitu. Atau kalau tidak buat status itu kan rasanya ada yang kurang dalam hidup kita. Sehingga sosial media itu ya selain juga bermanfaat, ada kecanduan di situ, ada kecenderungan untuk kecanduan. Karena yang namanya sosial media itu kan memang diperuntukkan bagi masyarakat yang barangkali ketika mereka sudah tidak memiliki rutinitas dan waktunya sangat banyak, ya mereka bisa menggunakan sosial media. Jadi bukan untuk dipertontonkan ya. Jadi ya privasi kita bisa lebih kita simpan kalau kita tidak menggunakan sosial media. Tetapi di satu sisi juga kita harus mengontrol penggunaan sosial media itu. Kenapa? Ya agar kita tidak dikontrol oleh sosial media, tetapi kita sendiri yang mengontrol sosial media. Jadi kesimpulannya adalah dengan masih berlakunya future phone, berarti masih ada masyarakat yang memang setia untuk tidak menggunakan sosial media. Mereka lebih suka menggunakan interaksi sosial yang nyata. Jadi kalau misalkan kita ingin kenalan dengan seseorang, ya langsung datangi. Catch me in real life, kan begitu. Jadi datangi saya di kehidupan nyata, bukan di kehidupan sosial media yang penuh tipu-tipu itu. Jadi ya mari kita kontrol sosial media, jangan sampai sosial media itu mengontrol kita. Jadi kita boleh buat status, kita boleh upload video, tapi dengan hal-hal yang bermanfaat. Seperti channel ini kan channel bermanfaat, jadi kalau Anda suka silakan Anda like, comment, share, dan subscribe. Jadi ya mungkin seperti itu ya, kesimpulannya adalah kita juga bisa hidup bahagia tanpa sosial media. Kita bisa membayangkan zaman dulu tanpa sosial media itu bagaimana indahnya surat menyurat, kemudian bagaimana indahnya mengirimkan salam kepada sanak saudara di radio, ataupun kita menitipkan salam kepada seseorang yang spesial. Itu indah. Tapi sekarang itu dengan kehadiran sosial media kan penuh dengan lika-liku penipuan. Kemudian ada lagi aplikasi-aplikasi yang mungkin ketika kita membalas chatnya atau WhatsApp-nya, kita masih belum tahu itu sudah dibaca atau tidak, karena tidak ada perbedaannya biru dengan abu-abu. Ya begitulah macam-macam realita yang terjadi sekarang. Tetapi intinya mari kita gunakan
sosial media dengan sebaik dan sebijak mungkin, agar kita bisa terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan, dan kita bisa memanfaatkan sosial media untuk hal-hal yang lebih bermanfaat. Mudah-mudahan ini video bisa membuat kita sadar agar kita selalu menggunakan sosial media dengan sebaik dan sebijak mungkin. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa untuk yang belum komen silahkan komen, atau yang belum subscribe silahkan di subscribe agar channel ini terus berkembang. Jangan lupa kalau ada diskusi, mari kita berdiskusi di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.